Silakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan yang prima sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ini, perkuliahan sore mata kuliah Metopel IAT, metodologi penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir, dengan dosen pengampunya Prof. Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria MA, dan juga Al-Ustaz Dr. Safriandi MA. Adapun yang bertugas sebagai presentasi pada sore hari yang berbahagia ini adalah saudari Ibu An-Nisa Dwi Cahaya dan Al-Ustaz Muhsin, dengan judul Tafsir Al-Quran dengan Akal, yang dibolehkan dan yang terlarang. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kepada saudari dan saudara Al-Ustaz dan Bu An-Nisa Dwi Cahaya, Al-Ustaz Muhsin, dipersilahkan untuk memaparkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di sini saya akan memaparkan dari makalah kami yang berjudul Tafsir Al-Quran dengan Akal, yang dibolehkan dan yang terlarang. Langsung saja, pengertian tafsir biroi. Secara etimologi, kata roi dapat diartikan sebagai keyakinan atau i'tiqad, analogi atau kias, dan ijtihad. Definisi tafsir al-ra'i secara etimologi menurut Prof. Amroini Derajat berarti keyakinan, kias, dan ijtihad. Secara terminologi adalah tafsir bir-ra'i adalah penafsiran yang dilakukan dengan metode ijtihad dan menggunakan akal atau logika yang benar dengan menggunakan pemikiran yang benar dan memenuhi syarat dalam penafsiran secara benar mengikuti aturan yang berlaku. Sedangkan secara terminologi, tafsir biroi adalah tafsir yang diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah mengetahui bahasa Arab dan metodenya. Dalil hukum ditunjukkan dalam penafsiran. Contoh, asbabun nuzul dan nasi mansukh. Tafsir biroi dalam kitab Mannaul Khotan adalah tafsir yang menjelaskan tentang mufassir dalam menerangkan terhadap makna yang hanya berlandaskan terhadap pemahaman yang khusus saja dan dalam penetapan hukumnya menggunakan akal yang benar dan tidak memberikan pemahaman atau penjelasan yang tidak disepakati oleh ulama atau yang bertentangan syariat-syariat Islam atau nas yang menjadi sumber hukum. Selanjutnya, pendapat ulama tentang tafsir biroi. Di sini ada dua pendapat, yaitu yang pertama ada tafsir biroi yang terpuji atau al-mahmud, yaitu penafsiran yang dengan ijtihad yang menggunakan kaidah dan persyaratan sehingga jauh untuk menyimpang. Kemudian tafsir biroi yang tercela atau al-majmum, yaitu apabila penafsiran tidak memenuhi beberapa persyaratan sehingga ia berada dalam kesesatan dan kejahilan. Prinsip-prinsip yang harus ada pada tafsir biroi antara lain
dikutip dari Rasul dengan menghindari hadis-hadis dhaif dan maudhu, mengambil dari pendapat para sahabat dalam hal tafsir karena kedudukannya adalah marfu. Yang C, mengambil berdasarkan bahasa Arab secara mutlak karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. D, mengambil berdasarkan ucapan yang populer di kalangan orang Arab serta sesuai dengan ketentuan syarak. Alasan mengapa menafsirkan dengan akal, antara lain yaitu firman Allah dalam surah Muhammad ayat 24 dan surah Shad ayat 29. Kemudian hadis dari Ummul Mukminin Syahidah Aisyah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, mereka mengatakan Rasul hanya menafsirkan dengan singkat. Yang kemudian bahkan mengatakan bahwa tidak semuanya ditafsirkan oleh baginda Rasulullah. Pada dasarnya, tafsir birra'i yang masih memenuhi persyaratan penafsiran yaitu telah kebahasaan, memperhatikan riwayat yang terkait dengan situasi dan kondisi saat ayat tersebut turun, memahami nasi mansur dan lainnya juga selaras dengan prinsip syar'i maka diperkenankan. Sebaliknya yang hanya menggunakan nalar semata, lebih-lebih timbul dari nafsunya, maka penafsiran birra'i seperti ini terlarang. Kemudian tafsir birra'i yang tidak boleh, satu, yaitu ro'yu yang tanpa memandang ketentuan-ketentuan kebahasaan, dalam hal ini bahasa Arab. Yang kedua, ro'yu yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di dalam penafsiran. Maka semua ulama sepakat menggunakan demikian terlarang. Tafsir birra'i yang dibolehkan yaitu menafsirkan dengan sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Dua, berpegang teguh dengan perkataan para sahabat Nabi. Yang ketiga, berpegang teguh pada kemutlakan bahasa. Yang keempat, menafsirkan dengan makna asli dan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian kitab-kitab tafsir birra'i yaitu diantaranya ada kitab tafsir Jalalain karya Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli dan disempurnakan oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kemudian ada tafsir Baidawi, ada tafsir Fahrur Razi, ada tafsir Abu Sud, ada tafsir An-Nasafi, dan tafsir Al-Khatib. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kita telah mendengarkan pemaparan presentasi dari saudari Ibu An-Nisa Dwi Cahaya dan Al-Ustaz Muhsin. Selanjutnya saya serahkan kepada dosen pengampu ataupun Kosma untuk melanjutkan sesinya. Sekalian aja Ustadz Hadi tanya jawab. Kita jawab aja langsung ya. Iya. Ya, Sesering. baiklah. Kita buka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar tafsir birra'i, tafsir Al-Quran dengan akal yang dibolehkan atau mahmud maupun yang terlarang atau mazmum. Kepada sahabat maupun asatidz wal ustazat yang ingin bertanya, ingin curhat, ingin memberikan pendapat, dipersilahkan. Iya, izin bertanya Ustadz Hadi. Ya, Sir, silakan. Terima kasih. Sedikit aja, gini kan judulnya adalah tafsir Al-Quran dengan akal yang dibolehkan dan yang terlarang tuh kayak mana maksudnya, contohnya tuh gimana gitu. Menafsirkan Al-Quran dengan akal yang diperbolehkan dan yang dilarang, contoh yang diperbolehkan gitu, dan contoh yang terlarang itu misalnya gimana gitu. Terima kasih.
Ya, eh, kami ulangi pertanyaan dari Surya. Bagaimana contoh tafsir Al-Quran dengan akal yang diperbolehkan dan bagaimana pula contoh tafsir Al-Quran dengan akal yang dilarang? Sudah jelas ya Bu Anissa ya pertanyaannya ya? Iya, Pak Halo Bu Hadi. Anissa. Iya. Ya, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan untuk pertanyaan yang kedua kepada Pak Asatir yang ingin bertanya dipersilakan. Ustaz Firdaus yang ingin memberikan unek-uneknya. Unek-unek ya. Ustaz Marzuki. Ini belum semua yang masuk ini ya di grup ya. Ada 4 atau 5 orang yang belum masuk. Itu udah dipresensi. Ustaz Mosin pun belum muncul nih ya. Yang nggak hadir itu Pak Asmui, Oh, atau ini Pak Asmui. Ustadz Yusuf, Mas Ilham, Pak Musin, Mas Irfan Idrus. Umi Dena pun keluar. Ustaz Mosin. Nggak ada juga. Rupanya Ustaz Musin lagi di masjid jumpa kawannya, lupa dia katanya. Astagfirullah katanya. Udah ditelepon sih sebenarnya. Ya udah suruh masuk aja Ustadz Firdaus, Ustadz Musinnya. Sudah. Suruh ngejawab pertanyaan kita. Ya. Selamat datang Pak Musin. Selamat datang. Pak Musin. Saya tadi. Tadi barusan udah dijelaskan sama Bunda Anissa tentang Tafsir Quran Bira'i. dengan akal yang diperbolehkan dengan akal yang tidak diperbolehkan. Jadi saya ingin gimana maksudnya itu dan berikan contohnya lah gitu. Contoh ayat Al-Quran dengan tafsir yang diperbolehkan atau yang dilarang gitu, Ustaz Musin. Ngerti nggak Ustaz Musin? Iya, sih. Kasih contohnya gitu, biar lebih ngeh lagi tuh pakai contoh. Silakan Ustaz Musin. Ya, kepada para asatir atau kepada pemateri dulu yang ingin menjawab pertanyaan dari Surya, bagaimana contoh tafsir yang diperbolehkan dan contoh tafsir yang terlarang? Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya, saya tadi lupa. Jumpa ada teman di masjid. Lupa hari ini mengeluarkan materi. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk semuanya dan untuk rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tafsir yang dimaksud adalah tafsir yang dibolehkan. Adalah tafsir di sini di dalam penjelasan Bu Anissa tadi mungkin sudah disampaikan tentang ada kriteria-kriterianya, ada syarat-syarat yang apabila tafsir berra'yi ini dikatakan boleh. Nah, mungkin kita ulang kembali tadi pada PPT yang ke berapa nih? Yang keempat ya? Yang keempat. Share screen lagi coba Mas Hadi.
Halo? Halo, 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 halo. Nah, iya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Coba Hanya tadi disertakan lagi Ustaz tadi. Gimana ceritanya, Sir? Share screen dulu coba yang tadi. Oh, testing Pak lagi. Iya, Pak Musin kayaknya agak pindah deh Pak, agak berisik Pak di belakangnya itu banyak suara. Pak Musin kayaknya agak-agak pindah lokasi deh Pak, karena banyak suara. ya, ya. Berisik ya, berisik. Iya berisik banget dari tadi Pak. Oh. Baik, baik, baik. Abang berisik ya. Biar sini dulu abang berisik. Abangnya dikurung dulu coba. Ayah. Abangnya dikurung dulu coba di kamar mandi. Dikurung ya. Apa? Iya, Ketawa. tunggu bentar, Bang. Apa ketawa? Iya. Di Mereng kan Kalau Ustaz. tahu dulu ya ketawa. Iya. Kalau ketawa pilih juga. Ayahnya lagi belajar ya sayang ya, nanti lagi ya. Sana-sana dulu, sana dulu. Sebentar ya. Sama mama dulu ya. Ya, abang udah siap lagi. Ya udah, sana dulu sama Umi, sama Umi. Sama Umi ya sayang ya. Silakan Ustaz Musin. Baik, ini yang tadi saya sampaikan nomor 4 ya. Nomor 4 tadi. Itu nomor 3, nomor 4. Ada prinsip-prinsip yang harus ada pada tafsir bil ra'yi. Ini yang dibolehkan, pendapat dibolehkan untuk menafsirkan secara ra'yi dengan akal adalah yang pertama tidak bisa lepas daripada ada nisbahnya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, dikutip dari Rasul dengan menghindari hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu. Jadi keterangan-keterangan seperti yang dicontohkan mungkin sudah disampaikan sama Sir Surya sebelumnya, itu tafsir Quran dengan Quran ya. Itu menjelaskan seperti Imam Suyuti mengambil penjelasan tentang makna az-zulm, asy-syirk itu kan, az-zulm itu kan. Nah, dijelaskan adalah inna syirka la zulmun azim. Jadi ada kaitannya dari penerangan atau penjelasan dari baginda Rasulullah SAW ketika para sahabat itu menjelaskan makna daripada ayat tersebut gitu. Maka tidak lari daripada kaidahnya itu prinsip-prinsip yang ada tafsir bil ra'yi ini harus dikutip dari baginda Rasulullah SAW. Jadi dihindari daripada hadis dhaif dan hadis maudhu. Yang kedua mengambil dari pendapat para sahabat. Karena kedudukan para sahabat adalah marfu. Mereka itu langsung berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW dan kadang-kadang mereka itu ada yang perihal mereka itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW langsung kepada para sahabat langsung. Jadi mereka langsung mendengarkan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka ditanyakan tentang penafsiran suatu ayat, jadi mereka bisa langsung menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga mengambil berdasarkan bahasa Arab secara mutlak, karena Al-Quran itu kan diturunkan dengan bahasa Arab. Kadang-kadang apa yang dijelaskan dari bahasa Arab itu
berbeda dengan bahasa yang lainnya gitu. Nah, jadi ketika dijelaskan bahwa seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa makna dari suatu ayat tersebut, maka orang yang lain nggak bisa menjelaskan karena tidak paham bahasa Arab. Jadi maka kalau kita lihat dari syarat-syarat yang ilmu yang harus dikuasai oleh para penafsir untuk bisa menafsirkan Al-Quran adalah salah satunya ilmu lughah. Dari ilmu nahunya, ilmu sorofnya, ilmu bayannya, ilmu mantiknya, ilmu badi'nya, dan segala macamnya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Karena satu dari kata kalimat bahasa Arab ini bisa menimbulkan banyak makna. Lebih luas daripada bahasa-bahasa yang lainnya, termasuk lebih luas daripada bahasa Inggris. Seperti kita ketahui bahwa raghiba an atau raghiba fi. Raghiba padahal salah kalimatnya sama, tapi ketika ada huruf diikuti dengan huruf an, maka itu bermakna benci. Tapi kalau dibilang raghiba fi, maka itu dikatakan adalah sayang. Jadi kedudukannya berbeda-beda. Maka harus dijelaskan sesuai dengan bahasa Arab dan harus orang yang benar-benar memahami bahasa Arab secara mutlak. Yang keempat adalah mengambil berdasarkan ucapan yang populer di kalangan orang Arab serta sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Jadi ketika kita memahami bahasa Arab, bukan hanya itu saja. Kalau orang sekarang kan kalau memahami kadang jadi penafsir yang mendadak ini kadang-kadang hanya paham bahasa Arab sedikit sudah berani menafsirkan Al-Quran. Padahal di situ juga ada kadang-kadang yang ucapan-ucapan yang populer di kalangan orang Arab yang kita tidak tahu gitu. Dan ketentuan syaratnya berbeda-beda karena mereka lebih mengetahui bagaimana kehidupan ketika bersama baginda Rasulullah SAW. Maka ini penting sekali. Ya, penting sekali untuk bisa menafsirkan dengan ra'yi tadi, sehingga dikatakan kalau kita berpegang pada prinsip yang 4 ini, itu sudah bisa menafsirkan tafsir bil ra'yi. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengandalkan akal saja gitu. Sedangkan yang dikatakan tafsir yang tidak boleh, yang tidak boleh adalah seperti orang-orang Syiah nih. Saya ada menukilkan di dalam makalah contohnya tentang penafsiran orang-orang Syiah tentang menafsirkan ayat ini. Luar biasa. Kalau kita melihatnya kadang malu kita, mereka itu menafsirkannya sembarangan sekali. Ini strawberry, lemon tuh asam. Ya, ini salah satu ada beberapa contoh penafsiran yang keliru dalam menggunakan corak tafsir ar-ra'yi. Misalnya penafsiran kalam Syiah terhadap ayat surah Ar-Rahman. Ayat ke-33 nih, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lakukanlah. Niscaya kamu tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan kekuatan. Jadi mereka menduga bahwa ayat di atas mengisyaratkan kemungkinan para sensis memungkinkan ayat ini diberi pengertian demikian. Jadi mereka mengatakan harus ada kekuatan. Harus ada kekuatan, maksudnya kadang-kadang mereka ini menggunakannya menafsirkannya dengan kekuatan yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh gitu, ya. Sebab ayat sebelumnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan." Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan ini artinya kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. Dan ayat sesudahnya, yursalu alaikuma syuwadun min nari wa nuhasun fala tantasiran.
kepada kamu jin dan manusia dilepaskannya nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Kedua ayat tersebut berbicara masalah hari kiamat. Demikian pula ayat sesudahnya. Oleh karena itu, penafsiran demikian jelas menyimpang dan terkesan dipaksakan. Kadang-kadang ada penafsiran yang kadang-kadang dipaksakan, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki daripada makna tersebut. Ya, nah, untuk minum. Terima kasih. Jadi mungkin sekilas itu penjelasan dari saya. Ya jelas penafsiran tidak boleh adalah penafsiran yang menggunakan akal saja, yang mengikuti hawa nafsu, yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dalam tafsir birra'i ini. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemaparan dari Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Muhsin Abdul Salam. Dan kepada Sir Surya, apakah jawaban tersebut bisa diterima? Halo Sir. Halo. Mana ya? Halo Sir, masih ada di situ Sir? Lagi berangkat. Oh ya, sambil menunggu sesuruhnya ini Ustaz Muhsin, mau diskusi sedikit Ustaz. Ya Ustaz, silakan Ustaz, diskusi nih ya. Nah, kemarin ini kan Jawabannya sama lagi antum apa lagi. polemiknya masalah BBM itu Ustaz. Halo Ustaz. Ya, masalah BBM. BBM naik tengah malam itu ada Iya, kemarin iya. Ustaz ya. Kemudian muncul pula sekelompok orang buat ayatnya bayyat atau ifatum minhum itu. Itu kayak waduh Ustaz, kira-kira boleh atau enggak itu? Itulah yang bahaya-bahaya itu kan, mencocok-cocokkan langsung gitu kan. Sama seperti kemarin ketika ada pembahasan tentang ini, tentang apa namanya? Tentang penggeseran tanggal ya, tanggal merah. Ingat antum ya? Itu keluar terus ya surat Taubah itu, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr itu kan. Menggeser-geserkan bulan bulan Muharram itu kan. Kadang-kadang tidak sampai ke sana juga gitu. Tapi udah keluar ayat-ayat seperti itu ya, namanya pun manusia ya. Apalagi dengan zaman yang canggih sekarang ini, dengan pemahaman yang sedikit tanpa melihat dasar-dasar dari asbabun nuzulnya ya kan. Itu yang lebih bahaya lagi kan. Kadang-kadang ditafsirkan lagi apa? Ayat-ayat yang sudah mansukh ya kan. Nasikh wal mansukh itu. Nah, kadang-kadang mereka langsung dikeluarkan ayat-ayatnya, padahal ya kalau kita pelajari dengan nasikh dan mansukh ini, kita tidak berani sembarangan menafsirkan Al-Quran. Tafsir birra'yi yang tidak dibolehkan. Jadi ada Ustaz ini Ustaz, contoh tafsir birra'yi tapi lebih parah ini Ustaz. Gimana Ketika tuh? bercanda sama teman-teman kan. Ya. Apa nama suku Karo kan, wa abakaro itu Ustaz. Aduh. Terus suku Fasaribu minhu itu. Fasaribu minhu illa qalila minhu ya. Astagfirullah. Jadi ada sebagian ini ya, apa namanya itu? Marga-marga di dalam Al-Quran ya, dijelaskan ya. Iya, ada marga. Terus apa? Sebutkan nama ban. Yauma tublas sarair, tubles.